Masya Allah, keren sekali ya Denny Maulana. Denny, lah. Puisinya sangat menggelegar seisi ruangan dan membuat hati kami bergetar ya Fauzan. Tersentuh banget. Ya, sangat tersentuh, pokoknya keren lah Denny. Denny ini merupakan salah satu murid yang berprestasi di SMA Rizal Cianjur. Semoga kedepannya terus meningkatkan prestasinya dan menjadi motivasi bagi kita semua agar terus berprestasi dalam pandemi. Berikutnya yaitu acara inti kita, tausiah yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom Bapak Kiai Haji R. Sefi Hibatullah. Kepadanya kami persilahkan. Sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agithni sari'an bi izzatillah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa syarrif wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashiratihi wa zumratihi wa ahibbaihi wa liman haqqun alaina ajmain. Amma ba'du. Hadratul Mukarram wal muhtaram, para guru-guru yang sama hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang alhamdulillah saya bisa bercengkrama dengan beliau, dan juga seluruh staf guru-guru, semoga Allah panjangkan usianya, amin. Dan juga para sahabat, adik-adik, putra-putri sekolah kebanggaan milik Kabupaten Cianjur ini, yaitu SMA 1. Alhamdulillah saya bisa hadir pada kesempatan kali ini, dan yang spesial ibu guru saya tercinta, Ibu Yati, Ibu Aryati, yang sama saya hormati dan Allah muliakan. Beliau guru SD saya. Pas ditinggal-tinggal itu nugelis-gelis itu siga Ibu Yati, ternyata betul. Alhamdulillah berkah Ibu saya bisa silaturahim bertemu kembali di sini dalam situasi yang berbeda. Dan bagi saya guru itu tidak ada bekas, dan juga saya merasa terhormat bisa hadir di sini karena generasi darah rel saya sebetulnya berada di belakang SMA 1 ini, yaitu Pangeran Hidayatullah. Beliau berasal dari Banjarmasin dan saya sebagai salah satu keturunan beliau. Beliau itu adalah generasi ke-7 dari Kesultanan Banjarmasin. Sultan Suryansah mempunyai, diturunkan lagi, tahtanya diteruskan oleh Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman diteruskan lagi oleh anaknya bernama Sultan Adam Al-Wathiqbillah. Sultan Adam Al-Wathiqbillah meneruskan kepada Sultan Muda Abdurrahman. Sultan Muda Abdurrahman meneruskan kepada Sultan Hidayatullah yang dibuang ke kota Cianjur, dan beliau wafat di Cianjur, wafat di 1904, berada di Cianjur ini, dan meninggalkan salah satunya ya saya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi
saya masih bagian daripada keluarga besar Kabupaten Cianjur ini. Dan juga tidak lupa saya hormati buat seluruh para thalibin wa thalibat. Itu bahasa Arabnya ya, kalau bahasa kitanya pelajar semua yang sama hadir pada kesempatan acara haflah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meningkatkan kecintaan terhadap Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah itu disebut rumit, ya rumit, karena ekspresi cinta bisa kita perlihatkan, tetapi makna cinta mahabbah ini yang mungkin di beberapa kitab itu dijelaskan membutuhkan jilid-jilid kitab. Cuman intinya bahwa saya merasa bangga dan salut bahwa sekelas sekolah terbaik di Kabupaten Cianjur melaksanakan haflah Maulidin Nabi. Ini saya mengapresiasi dengan sangat super bagus sekali. Karena akhlak, wa af'an, wa aqwal, wa ahwal, kebanyakan apabila kita dalam berkehidupan kita harus punya metode. Dalam beragama pun kita punya metode, dan banyak metode-metode dalam beragama. Ada yang berbentuk paksi, ada yang berbentuk mazhab, ada yang berbentuk thariqah, dan ini harus jelas identitasnya. Jadi sampean itu tidak bisa mencampur adukan metode. Jadi dalam suluk jenengan harus bisa mempunyai metode yang jelas. Kalau di Islam itu kan paksinya sampai 43 bahkan 73. Salasin wa sab'ina firqah. Ada beberapa paksi-paksi. Ada dari Syiah, ada dari Murji'ah, ada dari Jabariyah, ada dari Khawarij, dan ada yang menjadi as-sawadul a'zam, global mayoritas, mewakili 1,5 miliar muslimin muslimat sedunia today, hari ini, yaitu bermetode ahlus sunnah wal jamaah. Dan apresiasi daripada Maulidin Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita berpegang teguh pada manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Dan saya betul-betul mengapresiasi, Masya Allah tabarakallah, luar biasa. Terima kasih buat sahabat semua yang mau melaksanakan acara seperti ini. Karena bagi beberapa paksi yang lain hal seperti ini itu masih rancu, masih khilafiyah, masih dipertanyakan, aya nu ngaharamkeun, aya nu ngamakruhkeun, ada yang membid'ahkan, ada yang tidak bolehkan, ada yang mengharamkan dan sebagainya. Tetapi SMA 1 Kabupaten Cianjur menegaskan bahwa kami bermetode SMA 1 bermetode dan bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Jadi perlu kita terangkan, karena rata-rata kita membahas dalam sebuah bangunan saja, yang kita bahas adalah gentingnya, catnya, batanya, keramiknya, kacanya, pintunya. Jarang kita memusyawarahkan dari apa pondasinya. Sebetulnya manhaj ahlus sunnah wal jamaah itu adalah pondasinya. Artinya tidak terlihat tapi ada muasir. Muasir itu adalah ada dampak besar. Jadi kalau bangunan itu berani bertingkat 2, 3, 4, 5, itu esensinya pondasinya kuat. Tidak mungkin pondasi dari tahu berani 2 tingkat. Tidak mungkin. Karena kapasitas pondasi semakin kuat, itu semakin kita tenang untuk membangun apa-apa di atasnya. Maka metode manhaj ahlus sunnah wal jamaah ini adalah bagian daripada as-sawadul a'zam. Apa itu sawadul a'zam? As-sawad itu adalah golongan, al-a'zam itu adalah mayoritas. Dan Allah tidak akan memberikan kesesatan kepada golongan yang as-sawadul a'zam, golongan yang mayoritas. Agama ini tidak akan Allah isnadkan, tidak akan Allah sampaikan kepada orang-orang yang dilun, mudillun, adallun wa udil. Tidak tentunya.
Jadi saya mengapresiasi dan saya bangga kepada jenengan bahwa bisa melaksanakan dalam keadaan yang hari ini pandemi COVID-19, kita bisa melaksanakan haflah baginda Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini dengan dua, during dan luring. Ini gaya baru ya, luar biasa. Alhamdulillah, dan ini juga live ya ternyata di YouTube. Saya setel tadi, Masya Allah, ini luar biasa. Dan juga hikmah insya Allah daripada haflah Maulid Nabi ini juga akan saya jelaskan dan saya akan paparkan step by step. Karena memang saya di Nagrak dekat dari sini membuka pondok pesantren yang sedikit unik. Namanya Pondok Pesantren 12 Fan Hibatus Sa'diyah. Apa itu Pondok Pesantren 12 Fan? Pondok Pesantren 12 Fan Hibatus Sa'diyah itu adalah metode konsep pendidikan dasar dalam mengkaji ilmu agama. Jadi tidak bisa to the point langsung back to Al-Quran langsung. Itu dalam konsep pendidikan agama. Itu ada adab dan akhlak, tata cara mengistinbat, tata cara memaknai, tata cara melugoh, tata cara membahas, tata cara mensyarahkan sebuah ayat Allah, hadis Rasulullah. Ini tidak gegabah. Dan rata-rata pendidikan ini mulai ditinggalkan konsep 12 fan ini. Makanya saya tampilkan di Kabupaten Cianjur ini adalah Pondok Pesantren 12 Fan. Artinya adalah pesantren yang mengkaji secara dasar. Makanya 12 Fan itu adalah Fan 12 ilmu agama. Dibantu untuk bisa memahami ilmu agama. Apa itu yang 12? Sorof, bayan, ma'ani, nahwu, qafiyah, syair, arud, istiqaq, munadharah, khat, insya, lughah. Ini pendidikan dasar untuk mengkaji agama kita. Memaknai Al-Quran, memaknai hadis. Ini tidak gampang. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah. Kajian ilmu agama ini menggunakan dibarometerkan, menggunakan prototipe 12 Fan. Itu tidak akan selesai membahas bismillah saja, enggak bismillahirrahmanirrahim, enggak. Lafaz bismillah saja kalau kita maknai secara makna mendetail, bukan secara ijmaliyah, bukan secara global, tetapi secara terperinci, indoornya, eksteriornya kita bongkar. Ini untuk bahasan bismillah saja para ulama mengatakan Allah berikan kalian umur 100 tahun hanya untuk membahas bismillah. Usia kita habis, bismillah belum setengahnya. Ini hebatnya Islam. Ini hebatnya ilmu Islam. Kita nyebut bismillah, mau menimbang dan menakar bismillah menggunakan ilmu agama. Ini jenengan dikasih umur 1000 tahun sekalipun, yang habis itu bukan ilmu Islamnya, bukan makna bismillahnya, tetapi yang habis itu adalah usia kita. Artinya bahwa makna Al-Quran ini tidak bisa bim salabim abrakadabra jreng langsung seseorang bisa memaknai secara keseluruhan makna bismillah. Misalkan kita timbang menggunakan ilmu nahu dan sorof, ilmu nahu, sorof, ilmu ma'ani, ilmu bayan, kita korelasikan ke lafaz bismillah. Bisa-bisa kajian sejarah Rasulullahnya belum kita bahas, waktu sudah habis sekitar 5 jam 3 jam. Karena saya pernah melakukan pasaran. Pasaran itu adalah ngaji kitab kilatan, diaji sebulan full rata-rata. Seperti saya di pesantren mengadakan kajian pasaran kitab 12 Fan. Ini saya ngaji bab bismillah saja, itu 2 minggu belum selesai. Saya jumlahkan, dikorelasikan lafaz bismillahirrahmanirrahim kepada lafaz alhamdulillah secara konsep mantikiyah, secara istinbat makna qadhiyah, itu berjumlah bismillahirrahmanirrahim itu berjumlah 1,8 miliar qadhiyah. Ini ilmu apa? Kan begitu kita ngomong. Ini ajengan teh ngomong naon cenah hakeuna kupingkeun heula we nya bismillah. Saya hanya ingin memberikan message, memberikan pesan
bahwa kajian agama Islam ini tidak saja mengkaji arkanus shalah, arkanul wudu, syartus shalah, syartul wudu, wa syartul haji, wa syartus saum. La, al-Islamu kafatan. Islam itu betul-betul multidimensi. Anda mau memprototipekan Rasulullah seperti apa? Jenengan sebagai seorang pengajar, maka prototipekan Rasulullah sebagai pengajar. Anda sebagai seorang ekonom handal, maka prototipekan kehidupan ekonomi jenengan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau itu yang paham indeks harga saham gabungan antara Madinah dengan kota Suriah, kota Syam pada waktu itu. Beliau yang memikirkan konsep bagaimana harga gandum kok bisa mahal mendadak, kok bisa jatuh harganya, kok nilai tukar antara Syam dengan Madinah terjadi defisit kata bahasa sekarang. Rasulullah itu ekonomi handal. Jenengan sebagai militan, jenengan sebagai militer, jenengan sebagai seorang TNI ataupun Polri sekalipun, bagaimana membahas al-wataniyah, konsep nasionalisme, Rasulullah faham betul hal itu. Jadi jangan menyangka bahwa Rasulullah itu kaum sarungan dari rumah masjid rumah. Bukan, kita tidak punya pemimpin seperti itu. Pemimpin kita adalah pemimpin multidimensi. Beliau adalah jenderal di atas jenderal. Anda baca sejarah, persenjataan pedang tercanggih dan tertajam in the war nomor 1 di dunia today sampai hari ini itu masih dipegang pedang umat muslim, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Ini adalah karya daripada baginda Nabi besar Muhammad. Anda mau dari paksi mana hidup? Dan Anda mau seperti apakan Rasulullah? Rasulullah adalah uswatun hasanah, prototipe, contoh buat kita untuk menteladani. Saya seorang ibu rumah tangga, contohlah rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Anda seorang vegetarian, orang yang hidup dengan sayuran, maka jadikan Rasulullah menjadi prototipe. Anda seorang bisnismen, Anda seorang the big tukang dagang sekalipun, ekspor impor, Rasulullah itu adalah ekspor impor. Rasulullah itu, beliau dagang kain dari kota Madinah diekspor ke kota Syam. Syam dengan Suriah hari ini, Suriah dengan Madinah itu sudah beda negara. Jadi jangan bahasa bahwa Rasulullah itu orangnya primitif gitu. Orangnya itu terkesannya itu agama itu istilahnya fanatik, betul-betul tidak welcoming. Jangan punya konsep seperti itu. Rasulullah lah yang mempunyai konsep hebat dan luar biasa, baik secara transformasi, baik secara informasi, silaturahim. Rasulullah kepada muslim bagaimana menghadapinya, kepada non muslim bagaimana secara menghadapinya. Maka Rasulullah mempunyai 3 konsep hebat dalam konsep pola pikir Rasulullah, bekerja sama dengan konsep ittifaqatul basyariyah, ittifaqatul wataniyah, dan ittifaqatul akhawiyah. MOU, Memorandum of Understanding, dalam hal nasionalisme, dalam hal akhawiyah, persaudaraan. Dalam Islam persaudaraan itu 3. Anda bisa menjadi saudara secara resmi, dari secara darah ataupun nasab, itu 3 Islam itu. Yang pertama nasab darah, yang kedua nasab persusuan, yang ketiga nasab, kata Sunda itu permitohaan, mertuo. Nek Jawane dijenenge mertuo. Nah, alhamdulillah kepala sekolah kita berasal saking Yogyakarta. Jadi kula ngobrol kali beliau itu berbahasa Jawa, alhamdulillah. Sebab kula lami teng Jawi, alhamdulillah. Terus nek dakwah sakniki kula ngomong Jawa jenengan paham apa ora kira-kira? Ora paham ya? Oh, mesti ora paham. Nek sing paham kula kali kepala sekolah mawon. Nek jenengan belas ora paham ya. Tapi asli abdi orang Cianjur iya nya. Asli orang Cianjur. Dan alhamdulillah Tahdith Binima dari Kabupaten Cianjur yang menjadi pengurus pusat di PBNU itu ada 2. Di antaranya saya juga bagian daripada pengurus pusat, dan juga saya alhamdulillah diangkat menjadi GMNU
atau Ketua GMNU Jawa Barat, Generasi Muda Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Saya ketuanya orang Cianjur. Jadi nanti nek jenengan pingin ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol bisa nanti ya. Ngopi-ngopi di saya. Dari sini mah cuma 1,5 kilo nek paling juga ya. Baik. Ieu teh kahartos teu? Kahartos teu? Ngerti ya? Ngerti ya? Nanti bisa dilihat lagi lah di YouTube ya. Ini live ya. Baik, tadi saya membahas kalau kita menimbang dengan menggunakan ilmu agama Islam, itu tidak akan habis ngebahas bismillah. Betul loh. Saya pernah mencoba itu dan ternyata ketimbang saya selesai ngaji bismillah, saya keburu pusing. Artinya maknanya betul-betul dalam. Maknanya betul-betul dalam. Jadi bahasa kembali kepada Al-Qur'an ini bukan bahasa sebagaimana Anda kembali dari sekolah ke rumah jenengan. Itu tidak segampang itu. Tidak segampang bahwa orang kembali kepada Al-Qur'an itu adalah sebagaimana kita pergi ke SMA 1 pulang ke rumah. Itu tidak bisa seperti itu. Karena bahasa kembali kepada Al-Quran ini ternyata makna Al-Quran itu bukan bahrul ma'ani, tetapi biharun min biharil ma'ani Al-Quran. Lautan di dalam lautan, lautannya lautan makna Al-Quran. Dalam sekali makna Al-Quran. Makanya saya pernah menimbang Al-Quran menggunakan ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu bade, ilmu istiqoq, ilmu insya. Itu beda-beda. Seperti dalam sekolah ada IPA, ada aljabar, ada matematika, ada fisika, astronomi. Itu sebagaimana di pesantren juga itu dilakukan. Hal seperti itu dilaksanakan. Cuman bedanya kalau astronomi sekolah mungkin konsepnya sudah menggunakan konsep epimeris. Sementara kami menggunakan konsepnya masih cukup unik, masih menggunakan rubu al-mujayyab pakai kayu. Tapi sama, bagaimana cara mengetahui darjatus syamsi, bagaimana mengetahui irtifa'us syamsi, bagaimana mengetahui mailus syamsi, bagaimana mengetahui kusuf, bagaimana mengetahui khusuf, arah kiblat kita dari Cianjur berapa derajat. Itu kajiannya ada juga. Funnya itu banyak sekali dalam Islam ini. Saya pernah membahas Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya dibagi menjadi 3, ba harap jar jaidah, ba harap jar, ba huruf kosam. Bismillah nahungkul, ba-nya saja udah 3. Belum ke lapad ismun. Lapad ismun dibagi oleh 2, oleh ulama Basra dan oleh ulama Kufah. Ulama Basra berpendapat bahwa lapad daripada ismun mutlakul ismi. Ulama Kufah berpendapat bahwa ismun itu berasal dari makna mutlakul irtifa. Mutlakul irtifa itu yang maha tinggi. Rata-rata kan kita membahas bismillah ini sederhana ya, langsung Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Kalau santri kaum sarungan baru ngaji bismillah saja 2 minggu itu nggak selesai. Asli loh, belum selesai. Karena ada di dalam lafaz bismillah ini ada hal yang dibuang karena terjadi ta'aluk. Karena kenapa disebut ta'aluk? Karena terbentuk daripada jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena didahului oleh haraf jar. Karena kalau didahului dengan haraf jar, maka harus ada ta'aluk kepada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau kata kerja atau ke kata benda. Maka sebuah kalimat yang didahului dengan kata kerja ataupun kata benda itu harus jelas kembalinya makna bismillah tersebut. Maka santri itu sering memaknai bismillahi ngawiti ingsun, bismillahi ngaji ingsun, bismillahi maca ingsun, bismillahi hadir ingsun, bismillahi aku membaca, bismillahi aku memulai, bismillahi aku banyak ya maknanya. Nisbat ke sana diparalelkan kepada qadiyah dan kepada mudhof ilaih lafaz Allah, ismi mudhof, Allahi mudhofun ilaih. Bagaimana menurut Alfiyah Ibnu Maliknya, bagaimana menurut ilmu nahwu dan ilmu sorofnya. Ketika saya jumlahkan Golapad alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alif lamnya alif lam lil jinsi, alif lam lil istiqaq, alif lam lil istighraq, alif lam fi badil afrod, qulul hamdi, ba'dul hamdi, jinsul hamdi. Alhamdu diparalelkan kepada lapad lillahi, lamnya menjadi 3, lam lil milki, lam lil istihqaq, lam lil ikhtisas.
4 dikali 3 sama dengan 12, maka boleh membacanya qulul hamdi mamlukun lillah, qulul hamdi mustahikun lillah, qulul hamdi mustahikun lillah, ba'dul hamdi mamlukun lillah, ba'dul hamdi mustahikun lillah, ba'dul hamdi mustahikun mamlukun mustahikun lillah. Itu dikodiyahkan, diparalelkan kepada konsep makna ilmu agama fan. Itu saya jumlahkan menjadi 1,8 miliar kodiyah jumlah alhamdulillah dengan bismillah. Artinya bahwa mana Al-Quran ini adalah luar biasa. Eta karek mukodimah itu baru lapan alhamdulillah. Maka saya bisa menatijahkan atau mengkonklusikan sebuah makna bahwa memperdalam Al-Quran sesungguhnya adalah orang-orang yang beradab dalam cara mencari ilmu agama tersebut. Makanya ada SMP, ada SMA. Artinya ada tartib itisol. Tidak bisa jenengan langsung ke SMA meninggalkan SLTP dulu. Itu tidak bisa. Masuk ke SLTP itu tidak bisa, tetapi jenengan harus selesai dulu di SD. Itulah ilmu agama kita juga seperti itu. Harus ada tartib itisol. Tidak bisa jenengan bahasa kembali kepada Al-Quran sesungguhnya itu adalah bukan langsung dalam arti sesungguhnya secara makna lafziyah kepada Al-Quran, tetapi kembali kepada Al-Quran sesungguhnya adalah kembali kepada metode manhaj ahlus sunnah wal jamaah sesungguhnya, yaitu kembali kepada para alim ulama. Biarkan para alim ulama yang menerangkan dan menjelaskan, kita mendengarkan, baru kita sampaikan. Jangan langsung kita buka Al-Quran dimaknai dewe, dimaknai sendiri. Ini berbahaya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fassarul Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu finnar. Logat santrinya, man utawi sapa wong fassaro kang nafsiran sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an bi ra'yihi kalawan sirahe dewe. Itu logat santri ya. Bi ra'yihi kalawan pemikirannya sendiri, palyata bawa maka utawi enggon balike iku binari tetap ing dalam neraka. Bahasa Indonesianya, siapa orang yang mentafsiri Al-Quran dengan menggunakan kepalanya sendiri, maka tempat yang tepat untuk orang tersebut adalah neraka jahanamnya Allah. Jadi tidak gampang, karena Al-Quran itu laka wa alaika, manfaat kepada kalian dan juga madorot kepada kalian. Jadi kalau jenengan pingin cepat ke surga, pakai Quran. Jenengan pingin cepat ke neraka juga, pakai Quran bisa. Injek Al-Quran, ente nggak bakalan dihisab langsung ke nerakanya itu. Dosanya gede itu. Jadi dengan Al-Quran itu laka wa alaika, manfaat paling besar Al-Quran. Cuman hati-hati jenengan salah memaknai Al-Quran, maq'adahu finnar, enggon balike, tempat yang paling tepat bagi orang tersebut adalah neraka jahanam. Maka tartib itisol sekolah saja, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ada enggak? Tanpa SD, tanpa SMP langsung ke perguruan tinggi ada enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Begitu juga konsep pendidikan agama kita yang sesungguhnya. Maka melakukan maulidin Nabi ini adalah bagian daripada ijtihad para alim ulama. Maka sudah selesai, tidak perlu diperdebatkan lagi sebetulnya. Karena ranahnya ranah ijtihad. Jadi kalau ranah ijtihad bukan ranah absolut, bukan. Artinya masih terjadi khilafiyah yang bisa ditetapkan tentunya. Jadi jangan ngebahas masalah khilafiyah dan hukum yang A, B, C, tidak perlu, karena ini ke ranah khilafiyah. Tetapi konsep pendidikan tartib itu soalnya mesti. Makanya saya di pesantren konsep pendidikan pertama yang saya pertamakan adalah akhlak dan adab. Santri itu nggak boleh pegang kitab dulu, tidak boleh langsung buka kitab. Kalau di sekolah zaman dulu itu saya ada istilah P4 ya. Sekarang itu mos ya. Saya nggak ngalamin mos itu. Saya masih catur bulan, ala palen. Bismillah. Ibu guru mah apa ya, cawu, lain cawu lain. Catur bulan, kita tahu itu. Saya generasi akhir itu. Di bawah saya sudah semester. Saya masih cawu, itu saya yang menggiring terakhir itu. Cawu masih ingat. Artinya ada tartib. Seorang pendidikan pesantren pun seperti itu. Artinya ada akhlak adab, ada penataran, ada tata cara sebelum kita masuk ke SMA 1.
ini emang gampang masuk ke sini. Pak, saya mau sekolah dong di SMA 1. Ya boleh, silahkan masuk. Begitu ya? Begitu enggak? Repotnya luar biasa SMA 1. Saya tahu betul itu. Nah, kenapa jenengan kobab sekolah profesional luar biasa? Kenapa dalam agama tidak punya konsep seperti itu? Bukan tidak punya, kita aja tidak tahu. Saya seorang santri misalkan masuk mondok ke saya, ente tidak boleh pegang kitab kecuali jenengan hafal dulu silsilah nasab keguruan. Nasab guru, itu murid itu tidak berakhlak kalau tidak kenal ke gurunya. Kang, guru sekolah fisika apal tuh? Duka teteh si bapak eta pokoknya mah. Itu nggak berakhlak jenengan ngomong begitu. Nggak berakhlak dalam pendidikan itu tidak berakhlak. Tidak kenal ke gurunya, itu bukan akhlak itu. Jenengan itu mesti kenal. Sok bade naros. Ketika buku misalkan buku matematika kita buka, ayo nu hafal teu saha nu ngarang buku matematika eta. Ayo nu hafal teu. Henteu aya nya. Dalam pendidikan ilmu agama itu perlu. Saya buka kitab Jurumiyah. Balelol poho deui, lupa lagi baca kitab Jurumiyah. Aduh, apa ini? Apa ini? Saya isolkan, saya tawasulkan kepada musannif pengarang kitab Jurumiyah. Allahumma ausil wa balligh sawaba magaranahu minal Jurumiyah hada wasilatan hadiatan ila musannif hadal kitab al-Imam Sun Haji di Al-Fatihah. Kan itu alhamdulillah terbuka lagi. Jadi seperti juga ada persyaratan di sekolah, pesantren pun seperti itu. Sebelum masuk ke pesantren ngaji kitab kuning, murid-murid saya sarankan, saya wajibkan, bukan saya sarankan, saya wajibkan hafal dulu silsilah nasab. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah keguruan agar kita bisa berakhlak, cara ngajinya biar ada berkahnya. Makanya walaupun masih kecil, SMP kelas 1 misalkan, mereka fasih-fasih untuk bab silsilah nasabnya. Misalkan saya ini berguru, itu tidak ke Google saya berguru. Saya berguru itu tidak lewat buku terjemaah, tidak. Saya dulu mondok di Lasem Rembang. Jadi artinya tidak bisa lewat Google disebut pendidikan, tidak bisa. Pendidikan asli itu harus wajhun biwajhin, harus lisanun bilisanin, harus udhunun biudhunin, harus jasadun bijasadin. Itu baru pendidikan resmi. Jadi karena sekarang ada darurat karena Covid ini lewat online misalkan, itu sebetulnya dalam takrif definisi pendidikan itu bukan pendidikan tetapi pelajaran. Karena mendidik itu adalah harus jasadun bijasadin, ainun biainin, lisanun bilisanin. Harus antara lisan guru kepada seorang murid itu harus mubasyaratan, harus live, harus langsung. Makanya konsep nasab keguruan sering saya kemukakan, wajib sampean paham dulu dan ketalar dulu. Makanya lancar-lancar, alhamdulillah, sebagai bagian daripada akhlak sebelum masuk ke kitab. Kalau pendidikan itu P4 atau MOS dulu. Misalkan seperti pendidikan agama. Saya dari mana? Belajar. Itu harus mutawatirat. Harus punya guru itu, jenengan jangan berguru kepada guru SMA yang tidak berguru linier, apa namanya itu ya? Dapodik linier atau apa itu namanya. Enggak bisa, walaupun yang bisa fisika banyak. Tetapi jenengan tidak sah, tapi harus guru yang terdaftar resmi, betul enggak? Betul enggak? Betul. Boleh enggak guru dari luar ngajar di sini? Boleh enggak? Hayang di Baledogan mah gae. Karena ini lebih pintar, tidak bisa, harus ada syarat tartib ittisal. Begitu juga dalam ilmu agama. Saya berguru kepada Al-Maghfurlah Kiai Haji Maksum Gofar. Kiai Haji Maksum Gofar berguru kepada Mama Ciharasas. Mama Ciharasas mempunyai konsep pendidikan, berguru kepada Mama Kurtubi, Mama Gentur Kidul. Mama Kurtubi berguru kepada Mama Syatibi Gentur Kaler. Mama Syatibi itu berguru kepada Mama Sujai Kudang Tasikmalaya. Mama Sujai Kudang Tasikmalaya berguru kepada Syekh Hasan Mustafa Bandung. Syekh Hasan Mustafa Bandung berguru kepada Syekh Muhyi bin Abdul Muhyi Pamijahan. Syekh bin Muhyi Abdul Pamijahan berguru kepada Syekh Zaini Dahlan Mufti Syafi'i. Imam Zaini Dahlan Mufti Syafi'i wafi ba'di riwayat ka Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian dari Syekh Nawawi Al-Bantani berguru kepada Zaini Dahlan Mufti Syafi'i. Imam Zaini Dahlan Mufti Syafi'i berguru kepada Imam Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in, syarah I'anatut Thalibin, syarahnya
Zainuddin Al-Malibari itu bukan dari Google gurunya. Beliau berguru kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj, berguru kepada Imam Zakaria Al-Ansori, pengarang kitab Asnal Matalib. Al-Imam Al-Hafidh Zakaria Al-Ansori berguru kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari ala Sahihil Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berguru kepada Imamul Iraqi. Imam Al-Iraqi berguru kepada Imam Atauddin Al-Athari. Imam Atauddin Al-Athari berguru kepada Imam Abi Zakaria Muhyiddin Syaraf An-Nawawi. Imam An-Nawawi pengarang kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, itu berkonsep berguru dengan jelas. Gurunya bernama Imam Al-Ardabili. Imam Al-Ardabili berkonsep jelas gurunya, linier asli kepada Muhammad bin Yahya. Imam Muhammad bin Yahya berguru langsung muttasil kepada Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali Ihya Ulumuddin itu bukan konsep otodidak dalam pendidikannya. Beliau mondok lama di Imamul Haramain. Imam Haramain berguru kepada Imam Abdullah Al-Juwaini. Imam Abdullah Al-Juwaini berguru kepada Imam Abu Bakar Al-Bakilan. Imam Abu Bakar Al-Bakilan berguru kepada Imam Ibnu Suraj. Imam Al-Maruzi. Imam Al-Maruzi berguru kepada Imam Al-Ambati. Imam Al-Ambati berguru kepada Imam Ibnu Suraj. Imam Ibnu Suraj berguru kepada Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani berguru kepada Imam Syafi'i, Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i pengarang kitab madhab kita, madhab resmi di Indonesia. Imam Syafi'i itu tidak berkonsep kepada otodidak. Beliau berguru lama mesantren di Madinah Al-Munawwarah di Imam Malik bin Anas bin Malik. Imam Malik bin Anas bin Malik berguru kepada Nafi' Tabe. Al-Imam Nafi' Tabe berguru kepada Imam Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berguru kepada Habibina wa Nabiyina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah langsung menerima dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung dapat perintah dari Hadrat Kursiyah Allahu Azza wa Jalla. Kata lar teu nasab guru. Guru apa teu? Gurunya guru kita tahu nggak? Gurunya kita tahu nggak? Gurunya kita tahu nggak? Jadi jenengan kembali kepada Rasulullah. Saya saja berjuang ingin kembali kepada Rasulullah. Itu tahapnya 33 generasi guru. Jadi jangan bim salabim abrakadabra, gampang kembali kepada Rasulullah itu rumit dan sulit dan harus dapodik dan harus profesionalisme dan harus mutawatirat. Tidak bisa saya keluaran SMA 1 tetapi nggak pernah nggak pernah sekolah di SMA 1. Kalau bukan orang gilan apa namanya? Masa sekolah harus tatwid itu soal agama, tidak profesionalisme. Inilah akhirnya banyak cara konsepnya ekstrim. Karena kan Islamnya baru kenal Islam langsung ke walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar. Hadis ayatnya itu ayat garlut hungkul. Makanya konsepnya terdidik menjadi terorisme. Kenapa menjadi terorisme? Anak baru gede langsung ngaji Al-Quran memaknai dewe. Pas ditanya ayat-ayatnya bukan ayat-ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan ayat-ayat cinta, bukan ayat-ayat kesejukan, tetapi ayat-ayat anu garalak hungkul. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi dan membunuh seluruh orang kafir sehingga menyebut la ilaha illallah. SMA kelas 1 langsung ngaji bab nu kitu, teroris ka hareupna. Ngaji dulu jurumiyah dulu, ngaji dulu, sorof dulu, doroba yadribu dorban dorbatan dirbatan wa madroban fahwa doribun wa dzaka madrubun idrib ma adroba adrib bihi la tadrib madrubun madrubun bidrobun nasara yansuru nasra nasratan nisratan wa mansoron fahwa nasirun wa dzaka mansurun unsur ma ansara ansir bihi la tansur mansorun mansorun min sorun qala yaqulu qaulan qala asalna qawala geus qawala kitu tukeurkeun wauna kana alif elatna li tahruqiyah wan fitahi maqoblaha. Kola tukerkeun wauna kana alif purulukan ku yakulu wawan au yan hurikak lib alifa mimba difatin kal gozal ladzi kapa. Itu santri asli moal galak moal gitu mah enggak bakalan jadi langsung teroris moal.
Karena tuman dididik dengan konsep apa profesional. Ngaji pertama apa dulu? Ba jabar ba, ta jabar ta, temo kayak begitu. Ngaji itu dulu. Beresin dulu kutub sitah. Kutub sitah itu Iqra 1 2 3 4 5 6. Baru naik ke Sapinah. Bismillahi ngawiti ingsun kalawan nyebat jenengan Allah sifate Allah ar-Rahmani kang mapari nikmat gede ing dalam dunia lan akhirat. Proses itu 3 tahun minimal. Jadi nggak bisa jenengan langsung ke kajian-kajian. Saya sedih. Rata-rata anak sekolah ini pendidikannya tidak tartib ittisol. Sekolah pingin profesional tartib. Kenapa agama tidak tartib? Jenengan langsung ke kaum masjid kaum langsung ngaji buka Al-Quran. Para laur jadi teroris. Itu yang saya khawatirkan itu. Karena hanya dari pelajar yang paling empuk konsep-konsep radikalisme. Santri mah moal. Namun santri mah sabab santri mah ketika ngebahas bab Goza, asalnya Gozawa masih bingung ngomong Dorobaya 1000 drum band, bingung itu juga. Masih bingung. Artinya ya terpukul dengan konsep tartib tadi. Ayo buka Al-Quran. Ntar dulu saya jurumiyahnya belum tamat. Yakulunya belum tamat. Akhirnya sering terpukul kepalanya itu pola pikirnya dengan konsep tartib. Makanya anak-anak santri itu rata-rata santai, tenang, ketika ada doktrin itu tidak masuk. Tapi kalau ke sekolah, kenapa cepat masuk? Mahasiswa. Saya tahu betul itu. Di Kabupaten Cianjur ini, bagaimana doktrin mereka. Mendoktrin kalian-kalian agar menjadi ekstremis. Agar langsung mengharamkan ke pemerintahan. Agar langsung membenci ke pemerintahan. Itu bukan konsep dan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetap harus berhusnudzan. Sekalipun ada kesalahan, ada konsep akhlak adab. Bagaimana menyerang pemimpin yang baik. Ada tata caranya, ada. Dan itu beristimbatnya. Kembali lagi kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada seorang pemimpin yang melakukan kejahatan atau melakukan kejelekan, maka cara terbaik ada khudil khalwah, canak kapak kamar. Ambil tangannya, wahai Pak Bupati sini, bawa ke kamar, gebugan karinya di kamar, hegae. Bukan di depan panggung kalian sebutkan kelemahan dan kekurangan aib-aibnya. Itu bukan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kepala sekolahnya misalkan kelihatan bagaimana, itu jangan pakai mikrofon. Pak, sini yuk orang ngopi, bawa ke kamar. Kalau nggak suka, sebutin, Pak saya nggak suka, Bapak nggak bakalan kesinggung. Kepala desa, RT, ini mah diumumin di masjid. RT kita RT bajingan, perang atuh. Itu bukan bagian daripada akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya korban-korban rata-rata mahasiswa dan pelajar. Awas jenengan, saya melihat kayaknya banyak santri ya di sini yang sekaligus mondok juga. Tolong sebarkan faham yang santuy ya, gaul tuh, yang santuy. Artinya profesionalisme dalam pendidikan agar kita senantiasa bisa menerima syariat itu dengan benar dan juga tartib ittisal, tertib SD, SMP gitu tartib. Begitu juga dalam ilmu agama. Makanya dengan adanya haflah Maulidin Nabi ini, jenengan tetap semangat karena Islam membutuhkan orang-orang seperti jenengan. Seorang sastra Arab yang besar. Tadi puisinya keren banget itu, luar biasa antum. Semoga bisa meneruskan siapa namanya itu? Ismail Marzuki ya. Seorang pujangga yang luar biasa dari Indonesia. Dalam Islam ada ilmunya disebut syair. 3, syair, arud dan qafiyah. Puisi itu ada syair, arud, qafiyah. Itu dikaji juga dalam Islam. Itu juga harus dipahami. Sebetulnya kudu jalaran puisi. Cuma jagona lain puisi curhat. Posting di Facebook, riuh saudaraannya. Demikian hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu apa konstitusi daripada Maulidin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maulidin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada natijah ataupun konstitusi hasilnya adalah agar dengan melakukan Maulidin Nabi ini jenengan termotivasi. Cerdaslah kalian secerdas Rasulullah.
Anda yang punya cita-cita setelah keluar dari SMA 1 ingin menjadi seorang militer, maka berkonseplah kepada Rasulullah cara peperangannya. Rasulullah itu Masya Allah peperangan. Kalah yang terkenal dalam kalah itu hanya satu kali Rasulullah kalah. Hanya di perang Uhud. Sisanya gelimang. Semuanya excellent wars. Semuanya berhasil Rasulullah. Ini luar biasa. Kita mah boro-boro perang. Karek diputuskan ku kabogoh geus digunulan manten. Bukan pejuang sesungguhnya itu, bukan. Bukan pejuang sesungguhnya. Anda keluar dari SMA 1 ini mau jadi apa misalkan? Oh saya mau seorang ekonom. Konsep kepada Rasulullah. Beliau itu jangan dianggap kelaparan gitu ya. Saya sedih banget, saya sedih kalau dengar mubalik itu Rasulullah itu kok terkesan apa ya? Diganyel batu. Betul ada riwayat, betul itu, betul. Rasulullah itu kelaparan. Itu bukan kelaparan, Rasulullah itu bukan. Jadi jangan Anda ekspresikan, digambarkan bahwa Rasulullah itu orang miskin, udik, primitif, apalagi? Ya begitulah masjid di rumah. Akhirnya, oh Bupati mah tidak ada konsep Rasulullah. Akhirnya saterkebeksa ngeunahna, nggak bisa. Jadi jangan terlalu sering menceritakan bayangan-bayangan yang bisa menatijahkan, yang bisa mempunyai pola pikir masyarakat. Oh berarti Rasulullah itu miskin ya? Bukan miskin Rasulullah itu, tetapi menggunakan konsep tasawuf yang hebat. Ketika Rasulullah tidak punya makanan, beliau berpuasa, begitu loh maksudnya. Berarti Rasulullah miskin? Bukan. Rasulullah itu adalah kerjanya, Rasulullah itu adalah ekspor impor, bisnis ekspor impor, itu Rasulullah. Jadi jangan kau anggap bahwa Rasulullah itu miskin, kelaparan, orang kampung, kayak begitulah. Jadi gambar ekspresinya Rasulullah itu gimana ya? Ya begitulah, pokoknya kecil gitu. Masya Allah tidak seperti itu. Gambaran-gambaran yang ada di Rasulullah itu Masya Allah tabarakallah. Maka jenengan berkonseplah konsepnya kepada Rasulullah SAW. Jangan bisa baca riwayat-riwayat hadisnya, bisa baca sejarah. Ada kitab Khoriqul Makhtum, ada kitab Tarikh Nabawi, ada Siratun Nabawi karangan Ibnu Hisham. Banyak sekali karangan-karangan tentang masalah sejarah-sejarah Rasulullah. Beliau orang hebat. Jadi bukan orang miskin, orang kelaparan, bukan. Tetapi Rasulullah orang yang super kaya, betul-betul kaya Rasulullah itu. Dan Rasulullah betul-betul seorang militer betul-betul. Dan Rasulullah juga seorang ayah kepada seorang anak-anaknya, kepada beberapa anak-anaknya dan beberapa istri-istrinya yang patut kita contoh. Dan Rasulullah ketika berada di lapangan, Rasulullah menjadi supernya, menjadi bintangnya. Ketika Rasulullah berada di militer, Rasulullah menjadi bintangnya. Ketika Rasulullah berada tentang masalah perbisnisan, Rasulullah menjadi bintangnya. Ketika bab kajian, Rasulullah menjadi imamnya. Ini luar biasa. Di tempat seperti apapun, maka banggalah kita sebagai umatnya mempunyai pemimpin yang multi talenta, yang multidimensi, yang sungguh luar biasa. Mau tidak meneladani Rasulullah gimana? Kita teladani. Jenengan jadi seorang saintis yang hebat, ahli fisika yang hebat, keluaran jebolan SMA 1 itu harus ada. Yang bisa nuklir itu harus ada demi membesarkan marwah Islam itu sendiri. Jadi jangan dibawa ke ranah sempit, tetapi ke ranah luas Islam itu. Menjadi manusia-manusia cerdas. Kan kita punya cendekiawan muslim, handal-handal kan luar biasa. Bukan dibawa, kalau sudah ngomong agama nyungsep dibawa ke ranah menengah ke bawah. Jangan harus dibawa ke ranah moderat yang hebat. Demikian mungkin yang Pak Kir sampaikan sekitar silaturahim dari saya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, karena kebenaran semata-mata datang dari Allah. Apabila ada kesalahan semata-mata datang karena kebodohan dan kekurangan saya. Dan juga hikmah yang terbesar buat kita, tetap belajar. Sampai kapan? Sampai Allah mengembalikan kita semua, yaitu wafat, yaitu meninggal. Terus ngaji. Belajar. Usahakan jenengan harus punya seorang guru spiritual.
siapapun, jenengan yang pelajar, ibu guru pun harus punya guru spiritual yang kita bisa curhat. Jadi jangan curhatnya ke Google. Cara istiqomah diputuskan cinta, tong ti Google. Dongkap ka guru, tanyain curhatin. Bagaimana cara mendapatkan istri yang solehah? Dibuka HP karena Google ya cilaka. Nah, itu mah referensi namanya, itu namanya referensi ke guru. Harus punya guru spiritual yang bisa bertanggung jawab gurunya. Gurunya guru yang linear ya, yang tadi saya sebutkan tadi, yang sampai mutasil sanadnya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Cari guru yang tepat. Sebagaimana jenengan belajar hari ini di sini, itu gurunya tepat. Demikian yang Al-Fakir sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah doa, dan doa ini mutasil dari guru saya, dan guru saya terijazahi oleh gurunya yang bernama Mama Ciharasas. Mama Ciharasas ini membiasakan doa ini. Mama Ciharasas ini sering mengkontinyukan doa ini, dan mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua. Yang saya akan doa dengan menggunakan doa dari ijazah ayahanda tercinta dari Mama Sujai Ciharasas. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Wa hal kutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qaulan wa fa'alan kurama warzukil kulla halalan daima wa akhilla atqi'a ulama nakhda bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa qirra biridha bika uyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfiristur anta akram masatar wa salatullahi takshal mustafa maninal haqida'ana wal wafa likitabing fihi linasi syifa wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbi masabihir gurur. Allahumma dina bihudak waj'alna mimma yusaru fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqimit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji R. Syafii Hibatullah yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi manfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama dan tiba saatnya kita di penghujung acara. Maka dari itu mari ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Dewan Guru, serta staf tata usaha dan tamu undangan atas partisipasinya dalam acara PHBI 2020 ini. Semoga dengan dilaksanakannya peringatan Maulid Nabi ini dapat meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan meneladani akhlak-akhlaknya dan ditunjukkan dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Terima kasih juga kita sampaikan kepada para peserta PHBI 2020, baik yang hadir di sini maupun yang melaksanakan di rumah secara virtual. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia yang sangat keren, mantap, amazing dan marvelous, yaitu DKM Al-Ma'wa. DKM Al-Ma'wa merupakan suatu ekskul yang sangat dari tahun ke tahun itu merupakan anggota yang paling banyak ya, dan memiliki program kerja yang sangat banyak, dan salah satunya itu yaitu PHBI 2020. Maka dari itu, to all Avalon Generation, kami tunggu di DKM Al-Ma'wa.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Fauzan Ramadan, Saya Raihan Ramadan. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada foto bersama Mubalik dan para peserta. Maka dari itu dipersilahkan untuk